Jadi dua definisi. Yang pertama adalah non STEMI, yang kedua adalah STEMI. Dari non STEMI ini juga ada dua jenis, yang unstable angina pectoris dan yang non STEMI. Sedangkan yang STEMI sudah jelas ya, ada ST elevasi di miokardium ini. Ditandai dengan ini non Q-wave atau dengan Q-wave, akut miokardial infarksi. Kalau di sini sudah terjadi infeksi, tapi kalau di sini belum terjadi infak ya. Ini masih derajatnya di yang paling ringan, ini yang paling berat. Tapi kalau ini dibiarkan, nanti perjalanan waktu akan menuju ke sini. Sini aktivitas ringan kemungkinan masih bisa stabil. Tapi kalau sudah di sini sudah infak, maka kita sudah tidak bisa menolong kan ototnya tersebut. Karena dia sudah terjadi infak. Nah ini tanda-tandanya ya, ciri-ciri unstable angina non STEMI dan STEMI. Jadi ada beberapa yang berbeda tapi ada beberapa yang sama. Pada unstable angina, trombus yang terjadi itu belum oklusif, belum menutup total ya. Dan dari gambaran EKG pun dia belum spesifik gambarannya. Jadi belum ada peningkatan ST elevasi atau penurunan ST depresnya. Ini unstable angina. Dan normal kardiak enzim jantungnya juga masih dalam batas normal. Ini pada pemeriksaan laborat kemungkinan enzim jantungnya masih dalam batas normal. Jadi ini yang cirinya stabil angina. Kemudian yang non STEMI, non ST elevasi miokardial infark, di situ sudah ada trombus non oklusif tapi sudah mengakibatkan kerusakan sel. Jadi ini grade lebih berat dari yang unstable ya. Jadi trombusnya sudah mengakibatkan ini terjadinya sel yang rusak di otot jantung tersebut. Dari gambaran EKG-nya juga dapat terlihat bahwa di situ ada ST depresi atau penurunan segmen ST dari normal, atau adanya T inverted atau T inversi, T yang terbalik di gambaran EKG. Jadi nanti kita lihat di belakang gambarnya ya. Kemudian dari pemeriksaan laborat akan ditemukan bahwa adanya peningkatan enzim jantung, elevated cardiac enzyme. Jadi ada peningkatan. Kalau di unstable angina ini masih normal, tapi di non STEMI sudah ada peningkatan. Ini yang membedakan tadi gambaran EKG sama pemeriksaan laboratnya. Ini yang paling berat adalah yang STEMI ya, karena dia sudah ada penyumbatan trombus secara komplit. Tadi gambar yang tadi bahwa sudah komplit, penuh, tertutup. Jadi menyebabkan ini STEMI. Dan dari gambaran EKG diperlihatkan adanya ST elevasi di dalam gambaran EKG atau LBBB, left bundle branch block yang baru. Ini bagi yang pelatihan ICU mungkin pernah tidak asing dengan istilah ini. Kemudian adanya peningkatan enzim jantung. Ini hasil laboratoriumnya hampir sama dengan yang non STEMI ya. Enzim jantungnya sama-sama sudah meningkat di sini. Dan ada simptom atau gejala-gejala yang berat yang lain yang menyertai, seperti bisa nyeri dada yang hebat atau bisa nyeri perut. Kalau yang inferior terutama itu salah satunya seperti gejala mah gitu. Dan yang lain banyak tanda yang akan muncul di situ. Ini untuk penegakan diagnosis SKA adalah ada beberapa item yang kita harus lakukan. Yang pertama anamnesis. Anamnesis itu kita wawancara dengan pasien, bisa dengan pasien atau dengan keluarga pasien yang mendampingi. Nanti dari sini kita akan temukan keluhan utama dari pasien ya. Rata-rata memang pada pasien SKA ini ya nyeri dada yang menjalar ke punggung sampai ke lengan kiri, itu yang paling khas. Dan nyeri dada itu tidak hilang dengan istirahat. Jadi dia nyeri dadanya terus-menerus. Nah, pemeriksaan bisa kita lakukan terutama ya tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vital pasien. Cuma memang dari pemeriksaan fisik itu bisa ada kelainan, bisa tidak, karena bisa jadi tensinya masih dalam batas normal, nadi juga kemungkinan masih dalam batas normal, TTV-nya kemungkinan masih terlalu spesifik ya, didapatkannya masih kemungkinan masih TTV yang normal. Tapi nanti yang paling jelas adalah
selain dari anamnesis ada dari pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk pasien SKA itu rata-rata minimal 3 ya, 3 pemeriksaan. Yang paling utama adalah pemeriksaan EKG, rekam jantung, kelistrikan jantung ya. Ini teman-teman perawat insya Allah setiap hari, terutama yang UGD atau ICU, ini makanan sehari-hari kita ya, bisa EKG pasien. Terutama pasien-pasien di atas 40 tahun kalau di UGD, seringnya wajib di pemeriksa EKG. Nah, dari gambar EKG ini nanti kita bisa lihat ada gambaran-gambaran yang normal atau gambaran yang tidak normal. Nanti ini bisa untuk menegakkan diagnosa pemeriksaan penunjang yang sangat vital ya untuk pasien ACS. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Di sini pemeriksaan laboratorium yang mengarah ke ACS terutama adalah pemeriksaan enzim jantung, itu yang paling utama. Kalau di RSI mungkin sudah pakai troponin ya, di situ nanti bisa kita lihat angka normalnya dan angka di atas normalnya nanti ada. Kemudian pemeriksaan toraks. Pemeriksaan toraks ini untuk melihat besarnya jantung atau organ yang lain. Ini penjalaran nyeri. Jadi dari anamnesis yang kita lakukan pada pasien, ini yang sebelah ini yang ditanda ini adalah ini penjalaran nyeri yang umum dilakukan, umum usual ya, umum. Jadi pada pasien-pasien dengan SKA, jadi di dada sampai ke ini menjalar ke punggung atau ke sampai lengan kiri. Ini yang umum terjadi pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut. Jadi sakitnya khas ya, ada penjalaran sampai sini sampai lengan. Ini yang muncul juga, tapi ini yang jarang, kasus yang jarang adalah penjalarnya bisa ke lengan kanan atau sampai ke rahang, punggung, dan ini area abdomen ya, epigastrium. Tapi ini les itu jarang ya, yang jarang muncul, tapi sempat muncul juga. Tapi yang paling utama adalah yang ini, yang usual ini. Yang sering, yang paling sering muncul adalah tanda yang ini, penjalarannya ke sini. Nah, ini anamnesis untuk unstable angina pectoris ya. Jadi ada 3 kategori presentasi klinik UAP. Yang pertama adalah angina saat beristirahat atau resting angina, angina awitan baru atau new onset angina awal ya, yang awal muncul nih. Atau angina yang ketiga yang paling berat adalah yang bertambah berat atau semakin meningkat anginanya. Kemudian kita harus juga menggali riwayat penyakit dahulu dari pasien tersebut. Riwayat angina nafas atau muncul angina atau nyeri dada ketika dia bekerja. Adakah infak, riwayat dia punya penyakit jantung yang lama atau operasi pintas, operasi bypass ya ini. Jadi ini riwayat penyakit-penyakit pasien yang harus kita gali pada pasien. Kemudian ini riwayat penggunaan obat-obatan, nitrogliserin, ISDN ya kalau kita yang pakai. Ini harus juga dengarkan dan identifikasi faktor-faktor resiko yang muncul seperti obesitas atau riwayat alkohol, pasien perokok, dan penyakit-penyakit yang lain. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk pasien SKA adalah pemeriksaan EKG, ini yang paling utama ya. Karena pasien SKA itu ya salah satu indikatornya dari pemeriksaan EKG ini. Gambaran STEMI, ST elevasi myokardium ini ya kepanjangannya. Dan peningkatan ST elevasi meningkat. Gambarannya ada peningkatan segmen ST lebih dari 1 mm atau kalau dalam gambaran kertas EKG itu ya satu kotak kecil istilahnya ya. Pada 2 sandapan di ekstremitas. Jadi pada EKG 12 lead itu kan ada yang sandapan ekstremitas, ada sandapan prekordial ya. Ekstremitas itu gelombang 1, 2, 3, VLF. Kemudian kalau yang untuk prekordial ada V1 sampai V6. Nah, apabila ada elevasi atau peningkatan segmen ST lebih dari satu kotak kecil,
di sandapan ekstremitas, dan itu terjadi pada dua sandapan yang berurutan. Itu sudah ditegakkan diagnosis STEMI. Atau lebih dari dua kotak 2 mm pada dua sandapan prekardial yang berurutan. Jadi misalnya V1, V2, S-nya naik nih, 2S2 kotak kecil. Atau V3, V4 naik juga, ST-nya 2 kotak kecil. Maka itu bisa masuk kategori STEMI ya. Atau gambaran LBBB baru atau diduga baru. Ini left bundle branch block. Nanti di belakang ada gambarnya ya, contoh gambarnya. Jadi kayak huruf M shift istilahnya. Nah, ini gambarannya. Gambaran EKG pada segmen ST yang meningkat elevasi. Jadi segmen ST itu adalah garis di ujung gelombang S dan di awal gelombang T. Ini kan PGRS T ya. Ini PGRS. Nah, ini akhirnya S di sini. Nah, ini awalnya T harusnya di sini. Nah, inilah yang namanya segmen ST. Normalnya adalah dia harusnya segaris di sini nih. Namanya garis isoelektrik ya. Garis isoelektrik harusnya dia segmen ST itu di sini. Tapi ketika dia ada meningkat, dua kotak kecil ini, kalau ini contohnya adalah berapa? 3 kotak kecilnya. Ini sudah masuk kategori ST elevasi. Atau yang ini juga sama. Ini juga meningkat. Ini meningkat. Ini meningkat. Jadi gampang. Kita melihatnya tinggal ada peningkatan atau tidak. Normalnya adalah segaris isoelektrik, tapi dia meningkat, maka bisa dipastikan itu adalah ST elevasi. Nah, ini pada gambaran EKG ya. Ini kertas EKG seperti ini ya, di semua tempat insya Allah sama. Ini kotak-kotak kecil, ini kotak besar. Nah, tadi disebutkan bahwa ST elevasi itu ketika dia dua kotak kecil. Ini isoelektriknya ini ya. Segmen ST di sini. Nah, dia ada peningkatan nih. Dan di 2 atau lebih sandapan ini kan V2, V3, V4. Berarti ada 3 nih yang meningkat. Maka ini adalah gambaran pasien STEMI ya. ST elevasi. Letaknya di mana nanti ada. Setiap letak ini ada namanya. Itu kita bahas di lain waktu. Yang penting kita tahu bahwa ini ada peningkatan segmen ST pada pasien tersebut. Ini juga ada contohnya ST. Nah, ini yang tadi dibahas LBBB, left bundle branch block. Jadi R itu saya waktu pelatihan dulu MSIP. Nah, ini kemungkinan ada blok di bundle branch-nya, ada sumbatan di situ yang menyebabkan gambaran EKG-nya tidak normal, tidak lancip, tapi dia M-shift. Nah, ini juga salah satu indikasi kemungkinan dia ada infarktnya di situ. Sekarang kita masuk ke non-STEMI ya, gambaran EKG infarkt, myocardial takut non-P-wave atau non-STEMI, non-ST elevasi myocardial infarkt, atau unstabil angina pectoris, yang tidak stabil. Gambarannya seperti apa? Depresi segmen ST. Kalau depresi, kalau elevasi tadi kan naik di atas garis isoelektrik atau garis normal. Kalau depresi maka dia turun di bawah garis isoelektrik. Segmen ST-nya ya, gelombang ST-nya itu di bawah elektrik. Nanti ada gambarnya di belakang. Atau gelombang T yang terbalik atau T inversi ya. Pada dua sandapan yang berurutan, sama dengan tadi yang di depan. Jadi harus dua sandapan yang berurutan. Kalau baru satu dia belum spesifik. Tapi kalau ada dua yang berurutan dan sama-sama depresi segmen ST atau T-nya yang terbalik, maka itu bisa dikategorikan bahwa dia kemungkinan non-STEMI atau UAP. Kemudian yang kedua adalah invasi gelombang T minimal 1 mm atau 1 kotak kecil ya. Pada dua sandapan atau lebih yang berurutan. Sama ya, ini inversi juga.
1 mm berarti satu kotak kecil di bawah garis isoelektrik. Ini bisa masuk ke non-STEMI, kita menyebutnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah perubahan segmen ST saat keluhan dan kembali normal saat keluhan hilang. Ini pada pasien UAP terutama. Ini yang grading yang awal adalah UAP dulu. Jadi dia akan kembali normal ketika keluhannya hilang. Nah ini gambarannya ya. ST segmen depresi segmen ST. ST ini ya, antara gelombangnya sama T ya. Ini agak yang merah adalah garis isoelektrik, garis normalnya harusnya di sini. ST-nya di sini. Tapi dia mau turun nih di bawah. Ini juga. Makanya yang disebut ST depresi. Nah, sekarang ini yang T terbalik ini tadi T inverted. Ini menunjukkan dia non-STEMI. Nah, kalau ST kan jelas ini yang normal. Tapi ketika dia T-nya terbalik seperti ini, kan dia non-STEMI atau UAP. Besok aja. Itu tadi gambaran EKG yang sekilas tentang pemeriksaan gambaran EKG. Kemudian pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan enzim jantung. Jadi dokter pasti akan menginstruksikan kalau pada pasien-pasien yang curiga AMI, anamnesisnya mengarah ke AMI, maka yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan EKG seperti tadi. Kalau kita muncul gambar yang seperti tadi, kita bisa mengarahkan ke kemungkinan non-STEMI atau STEMI. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan enzim jantung yang adalah CKMB. Cuma sekarang CKMB sudah tidak direkomendasikan lagi. Yang kita pakai sekarang adalah troponin troponin D. Jadi yang lebih spesifik. Dan di RSI juga sekarang alhamdulillah sudah ada pemeriksaan troponin ya. Jadi lebih enak nanti dokter untuk menegakkan diagnosanya. Jadi ada peningkatan marka jantung akan terlihat pada STEMI dan non-STEMI. Seperti tadi di awal bahwa enzim jantung pada pasien-pasien AMI dan non-STEMI itu kemungkinan akan meningkat di atas normal. Kalau troponin kemungkinan kan rata-rata 1 lah ya mungkin yang dipatok. Jadi kalau di atas 1 kemungkinan dia ada peningkatan enzim jantungnya dan itu mengarah ke STEMI atau AMI. Nah ini waktu munculnya setelah onset. Jadi ini yang 0 sampai 8 ini adalah waktu hari ya. Ini adalah angkanya. Yang kita lihat adalah yang B, yang troponin. Kalau immunoglobulin CKMB juga tidak terlalu di ini ya. Yang kita lihat adalah yang B, dia akan meningkat. Ini awal serangan ya. Ketika awal serangan itu dari hari ke-0 sampai hari ke-1 dia cenderung meningkat. Ini yang B. Sampai hari kedua. Peningkatannya tajam sekali sampai grade 50. Dan dia akan melandai di hari ke-3 ke-4. Jadi biasanya dokter spesialis jantung atau spesialis dalam apabila ada pasien curiga AMI, dia akan agresif memeriksa troponin itu di hari-hari ini, hari-hari awal. Karena di sini masih tidak stabil, dia cenderungnya meningkat tajam. Maka kalau di UGD biasanya di UGD kita setelah periksa EKG, ngecek laborat, nanti ketika mau turun ke bangsal, dokternya biasanya memerintahkan beberapa jam kemudian cek troponin ulang untuk mengetahui enzim jantungnya. Karena di hari pertama itu tadi tentang SKA ya, kemudian kemudian dokter kita perawat, kita mengangkat juga diagnosis perawatan dan SKA. Jadi rata-rata ini sih contoh aja ya, sebenarnya lebih dari ini juga bisa. Minimal ada 4 diagnosa keperawatan yang bisa diangkat pada pasien-pasien SKA. Yang pertama adalah gangguan perfusi jaringan jantung berhubungan dengan obstruksi ya, karena tadi ada trombus, ada spasme atau ada aterosklerosis, ada penumpukan lemak di
pembuluh darah jantung, akhirnya gangguan perfusi jaringan ke situ. Ini yang paling utama ya, karena memang kalau perfusi jaringan ini bisa diatasi, maka kemungkinan kita bisa menyelamatkan jantung yang kekurangan oksigen dan darah itu. Tapi kalau ini kita gagal di sini, maka kemungkinan akan terjadi infak. Ini kasihan pada pasiennya. Ini diagnosa pertama, diagnosa juga lah nyeri. Jadi pada pasien-pasien jantung pasti akan timbul nyeri yang hebat pada bagian dada dan sebagainya, karena berhubungan dengan ini iskemik atau kekurangan suplai oksigen pada otot jantung, miokardium. Jadi pada pasien-pasien iskemik akan timbul nyeri yang hebat. Maka ini juga harus kita atasi. Kemudian cemas. Tentu pasien-pasien dengan gangguan SKA mesti dia akan merasa cemas yang berlebihan karena ancaman kematiannya tinggi. Ini juga harus kita kelola aja dengan mekanisme coping yang baik. Mudah-mudahan cemasnya cepat bisa berkurang. Kemudian yang keempat adalah risiko penurunan kardiak output dengan aritmia, penurunan kontraktilitas jantung. Kardiak output ini adalah volume sekucup volume yang oleh jantung dalam Zoom sambil mandi pompaan. Nah, ini kemungkinan dia akan berkurang karena adanya aritmia dan penurunan kontraktilitas. Kontraktilitas itu kekuatan otot jantung untuk berkontraksi ya. Nah, kemungkinan dia akan menurun sehingga cardiac output juga akan menurun. Ini harus kita kelola juga sebagai perawat. Sekarang ada gejala nyeri dada yang dicurigai bahwa dia adalah sindrom koroner akut. Ini untuk teman-teman di UGD nih ya. Penilaian ini harus segera, tidak boleh lebih dari 10 menit. Harus cepat ya, harus 10 menit maksimal. Yang pertama kita nilai adalah vital sign, kemudian saturasi oksigen, ini juga harus kita segera lakukan. Kemudian pemberian IV akses atau infus, pemberian cairan via intravena. Kemudian lakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Ini juga harus segera kita lakukan. Kemudian kita menggali histori atau riwayat penyakit dahulu dan latihan aktivitas fisik pasien tersebut. Ini harus kita gali ini, riwayat penyakit dan riwayat aktivitas pasien. Kemudian cek adakah kontraindikasi dari pemberian fibrinolitik. Ini riwayat pemberian obat-obatan tadi ya. Ini harus kita gali juga. Kemudian setelah biasanya kalau kita IV akses langsung kita ambil darah untuk cek laborat untuk cek apa? Kita harus mengetahui hasil enzim jantung sesegera mungkin ya. Jadi EKG-nya sudah kita ambil, enzim jantungnya kita cek, pemeriksaan fisiknya kita lakukan, maka 3 ini untuk bisa menegakkan diagnosa SKA ya. Kemudian elektrolit dan koagulasi. Kemudian untuk melakukan X-ray atau ronsen ya, ini bisa kurang dari 30 menit, ini lebih baik. Jadi setelah ini dilakukan semua, maka segera kita lakukan pemeriksaan toraks ya. Ini 30 menit harusnya sudah selesai semua ini dilakukan di UGD sampai pemeriksaan toraks. Jadi nanti setelah laboratnya datang, jadi toraksnya jadi, oksigen sudah kita kasihkan, EKG sudah kita lakukan, kita konsultasi dengan dokter SPJP lebih enak. Data sudah lengkap. Ini penilaian yang dilakukan, kemudian terapi-terapi yang dilakukan ini nanti ranahnya dokter ya. Cuma perawat juga minimal harus tahu bahwa minimal pasien-pasien dengan SK harus kita lakukan pemberian oksigenasi, maintain saturasi oksigen di atas 90. Ini harus PR kita ya. Setelah di sini dicek oksigen saturasinya, harus kita pertahankan di atas 90%. Pemberian aspirin, nitrosin, nitrogliserin, morfin dan sebagainya ini dokter yang ini obat-obatan ini kalau di RSUC alhamdulillah ada sering masuk ya.
masuk, langsung masuk morfin ini kalau perlu ya. Kalau memang kesakitan sekali, kadang dokter juga mengasihkan morfin. Dan bisa diulang 5-10 menit jika sakitnya tidak hilang dengan pemberian nitrosin. Ini memori Mona itu dulu waktu saya pelatihan di Sarjito ini. Jadi pemberian morfin, oksigen, nitrogliserin, dan aspilet. Aspilet ini apa ya? Istilahnya jembatan keledainya untuk penanganan pasien SKA. Juga ya, karena ini treatment ya, pengobatan pada STEMI atau pada non-STEMI. Ini hampir sama, obatnya antiplatelet, anti-iskemik atau antikoagulan terapi. Bisa dengan trombolitik. Kalau dulu saya waktu zaman di PKU pakainya streptokinase, tapi itu mahal waktu itu, zaman tahun 2000 aja sudah 4,5 juta Pak ya. Nanti dilanjutkan dengan kalau sekarang Aristra istilahnya. Tapi di tempat kita baru ada Aristra trombolitik. Ada lagi yang tindakan ini pembedahan PCI atau CABG. PCI itu pemasangan ring ring istilahnya, kalau yang orang awam bilangnya ring, pasang ring. Dan pemasangan balon di pembuluh darah jantung. Ini juga sama pada non-STEMI. Nah ini tadi istilah yang balon, yang ini, yang ring yang ini ya. Jadi pembuluh darah yang menyempit seperti ini pembuluh darah menyempit karena adanya lemak-lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah itu, sehingga menghambat aliran darah ke daerah distal. Akhirnya untuk membuka akses ini bisa dipasang balon atau dipasang stand ring. Teman kita juga ada beberapa orang yang dipasang ini karena memang ada penyempitan pembuluh darah, atau di bor ini, rotasional bor. Ini tindakan kedokteran ya, kita sekedar tahu bahwa ada tindakan ini. Pengobatan pasca perawatan. Obat-obat yang untuk mengkontrol iskemik harus dilanjutkan, aspirin, beta bloker, ACE inhibitor. Ini nanti biasanya pasien-pasien pos mondok di rumah sakit sanggup ini obat ini untuk mengontrol keluhan. Nah ini yang bisa kita lakukan perawat terutama adalah memodifikasi faktor risiko yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi perilaku hidup sehat terutama yang kita motivasi pada pasien. Berhenti merokok bagi perokok berat gitu ya, alkohol dan sebagainya bagi yang suka mengonsumsi alkohol, pertahankan berat badan yang obesitas, aktivitasnya sesuai, jangan terlalu kesel, jangan terlalu semangat dalam berolahraga, sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan lemak jenuh, hipertensi dikendalikan, dan gula darah yang terkontrol bagi pasien DM. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waktu dan tempat kami kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Yadi. Terima kasih dari yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Dan kami ucapkan juga banyak terima kasih pada seluruh peserta yang masih mengikuti kegiatan sampai hari ini. Dan untuk selanjutnya adalah sesi tanggapan dari konsulen kita atau dari penanggap kita yang pada hari ini ada Dr. Lali Jihan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Monggo silakan Dok, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi terkait dengan paparan materi dari Pak Ahmad Banjari. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pemaparan yang baik ya tentang sindrom koroner akut.
Sebenarnya ini kalau dilihat dari pasiennya, mungkin orang akan setiap orang yang nyeri dada datang ke IGD atau ada di ruangan akan berpikir bahwa oh ya mungkin ini kena sindrom koroner akut ya. Tapi yang terpenting adalah untuk perawat ya, terutama ketika ada orang dengan gejala nyeri dada akut wajib dilakukan EKG dalam 10 menit pertama. Walaupun itu bukan pasien jantung awalnya, mungkin di bangsal gitu ya, tiba-tiba pasien mungkin misalkan pasien mungkin pasien post op, tiba-tiba dia ngeluh nyeri dada. Nah yang harus dilakukan itu adalah EKG dulu, karena untuk memastikan benar nggak ini dari jantungnya atau dari yang lain gitu ya. Jadi EKG itu wajib dilakukan 10 menit pertama pada pasien yang mengalami nyeri dada. Dan nyeri dadanya pun juga harus dilihat, ini benar nyeri dada karena sindrom koroner akut atau yang lain. Kenapa? Kadang GERD ya, gastro reflux itu ya, gejalanya mirip. Gejala dari emah gitu ya, asal lambung gitu ya, kadang gejalanya mirip dengan nyeri dada. Nah, jadi makanya sebelum kita mendiagnosa ini suatu SKA atau bukan, selain kita EKG, kita juga wajib anamnesa. Anamnesa yang terpenting pada SKA adalah faktor resiko. Nah, faktor resiko, jadi kita mau lihat dulu, ini orang kira-kira, misalkan ya, ada orang datang dengan keluhan nyeri dada. Kita lihat, ini kira-kira, kalau kita bilang dia kena SKA. Misalkan yang datang anak perempuan, usia 16 tahun, kemudian datang dengan nyeri dada, itu sudah jelas, oh ini sudah bisa kita singkirkan, dia bukan SKA. Kenapa? Karena tidak ada faktor risikonya misalkan. Nah faktor risikonya apa ya? Tadi yang sudah disebutkan, satu usia. Pada laki-laki mungkin sekarang sudah lebih rendah ya. Pada laki-laki dia biasanya usianya di atas 45. Kalau perempuan di atas 50-an. Kenapa? Karena kalau perempuan yang masih menstruasi biasanya lebih terproteksi ya. Biasanya dia lebih jarang terkena SKA. Kenapa? Karena masih memiliki hormon estrogen. Ya, di mana hormon estrogen itu biasanya butuh lemak. Jadi lemaknya itu nggak numpuk. Kecuali ada faktor risiko lain. Misalkan diabetes atau hipertensi, maka perempuan lebih muda bisa terkena SKA. Itu tadi ya, jadi harus diingat ini usianya berapa. Kalau misalkan masih muda sekali, dia nggak pernah ngerokok, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, jangan sekali-kali misalkan, oh mungkin dia kena SKA gitu ya. Jangan, karena orang itu bisa stres kalau tahu, oh saya kena sakit jantung, malah stres. Apalagi misalkan di poli gitu ya, atau di bangsal, atau ada keluarga yang sakit seperti itu, sering ngeluh nyeri dada, padahal dia masih muda. Jangan ya, jangan dibilang ini kena jantung duluan, jangan. Kenapa? Dia bisa stres duluan. Ya, rata-rata orang yang mau ke poli jantung itu udah sehari semalam sampai 2 hari itu nggak bisa tidur, karena dibilang curiga sakit jantung. Oke, itu tadi. Jadi, anamnesa pada pasien dengan sindrom koroner akut itu wajib ditanya faktor resikonya. Kalau dia jelas sudah usianya 50 tahun, ada faktor risiko hipertensi, ada risiko kolesterol, atau riwayat keluarga, mungkin bisa dipastikan dia terkena koroner ya. Dan dibuktikan lagi dengan adanya EKG. Terus juga enzim jantung tadi ya, jadi untuk mendiagnosa suatu SKA, satu dari gejala nyeri dada, biasanya nyeri dadanya lebih dari 20 menit, tidak membaik gitu. Terus dari enzim jantung, dari troponin atau CKMB-nya naik. Nah yang perlu diingat lagi bahwa troponin positif itu tidak serta-merta dia SKA. Ini yang harus diingat. Jadi kita mendiagnosa suatu SKA, sindrom koroner akut itu ada 3, 1 gejala, 2 EKG, 3 enzim jantung. Kalau pasien ujuk-ujuk misalkan ya, dia misalkan nih habis kecelakaan misalkan ya, terbenturlah itunya, misalkan terbentur dadanya, kemudian ada memar di dadanya, dicek troponin atau CKMB kok dia naik gitu ya, tapi dia nggak ada nyeri dada, EKG normal, itu tidak serta-merta kita bilang dia SKA. Kenapa? Karena troponin meningkat juga bisa pada beberapa kondisi, atau CKMB meningkat ya. Pada orang habis kecelakaan CKMB mesti naik karena yang terkena itu
muskulusnya ya, ototnya. Cedera otot juga bisa meningkatkan CKMB. Terus pasien-pasien gagal ginjal, pasien CKD meningkat. Pasien dengan edema paru akut misalkan ya, terjadi congestive heart failure yang berat sekali, dia bisa troponin naik. Bahkan pasien stroke, troponin juga bisa naik. Ya, jadi kalau tidak ada gejala nyeri dada yang khas, kalau EKG tidak ada kelainan, ujuk-ujuk troponin naik, itu jangan langsung didiagnosa SKA, tapi kita harus cari penyebab lainnya. Oke. Kemudian apalagi tadi ya? Nah, ACS itu ada 3, unstable angina pectoris, NSTEMI, dan STEMI. Mungkin sudah dijelaskan, tapi secara ringkasnya gini. Kalau STEMI, pembuluh darahnya buntu total, tidak ada aliran sama sekali, makanya terjadi infark. Tapi kalau unstable dengan non-STEMI, itu memang ada sumbatan tapi masih ada aliran darahnya, makanya belum terjadi infark. Maka penanganannya pun akan beda. Yang dilihat adalah satu, kalau misalkan dia kena STEMI, maka harus segera dibuka. Kan dia tadi buntu total ya. Maka itu harus segera dibuka. Caranya dengan pemasangan ring atau PCI. Itu harus dirujuk ke Jogja atau ke Semarang. Atau bisa dengan trombolitik tadi pakai streptokinase. Tapi di RSUD adanya di RSUD. Nah, itu jadi kalau misalkan mau dilakukan trombolitik harus dirujuk ke RSUD. Tapi kalau NSTEMI atau UA, itu masih bisa dirawat di ICU karena dia rawatnya konservatif. Atau misalkan pasien ya tadinya dirawat dengan NSTEMI atau UA, artinya ini buntunya belum total, oke kita rawat di sini. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya dia mengalami STEMI, maka itu harus tindakannya harus segera pasang ring atau di trombolitik. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan pesan saya mungkin karena ini kan perawat ya, jadi kalau di ruangan atau di HCU gitu ya, ada pasien yang tiba-tiba nyeri dada, EKG dulu. Itu aja, EKG dulu baru konsul. Kenapa? Karena EKG itu adalah alat diagnostik pertama yang paling mudah, murah, dan cepat gitu ya, untuk mendiagnosa suatu sindrom koroner akut. Kemudian kadang-kadang juga dari DPJP, kok kenapa sih troponin harus diulang? Tadi kan sudah disebutkan ya, troponin itu meningkat dalam waktu 3-24 jam. Kalau misalkan pasien ini kok nyeri dadanya baru 1 jam yang lalu, dicek troponin, mesti dia belum naik gitu loh. Makanya perlu pengulangan entah 6 jam, entah 12 jam, entah 24 jam. Itu diulang untuk memastikan lebih lanjut. Tapi kalau sudah jelas naik, ngapain diulang? Nggak perlu, itu ngabisin klaim ya, itu boros namanya. Tapi kalau kita masih ragu, mesti harus kita ulang. Itu pemeriksaan troponin atau CKMB. Terus yang lain mungkin itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Ya, ini ada satu pertanyaan dok di room chat. Assalamualaikum dok, maaf mau bertanya, penanganan awal pasien ACS bila terjadi di luar rumah sakit bagaimana? Apa yang membedakan pasien tersebut ACS dengan gastrik? Karena seringnya keluhannya hampir sama. Apakah ada tanda-tanda khusus? Oke, pertanyaannya bagus sih memang. Sering ditanyakan, ya. Saya coba menjawab. Jadi, bagaimana penanganan awal pasien ACS bila terjadi di luar rumah sakit? Nah, yang kita harus pastikan adalah tadi, ini kira-kira dia benar ACS nggak ya? Gitu. Ya, gimana caranya ya? Kita harus lihat siapa sih yang mengeluh nyeri dada saat itu. Misalkan kita lagi di luar ya, kemudian di sebelah kita ini ada bapak-bapak 50 tahun ya, usia 50 tahun tiba-tiba ngeluh nyeri dada misalkan. Nah, kalau kita ngelihat dari usianya saja kita ini kemungkinan besar dia ACS. Itu satu ya. Atau di sebelah kita misalkan punya teman lagi berkunjung ke rumah. Dia perempuan, usianya 20 tahun.
ya dia baik-baik aja, tiba-tiba dia ngeluh nyeri dada, ya nyeri dada yang hebat. Kira-kira dia bisa nggak kena ACS? Nah, kalau yang perempuan usia 20 tahun itu sangat kecil kemungkinannya, sangat-sangat kecil dan belum pernah. Jadi usia termuda perempuan yang pernah saya temui itu sekitar 30-an, 37 tahun, 35 lah, 35 tahun dengan diabetes dan hipertensi. Karena ada faktor resikonya. Tapi kalau nggak ada faktor resikonya, bahkan umur 20-an, kemungkinan kecil untuk ACS. Kalaupun karena sakit jantung, penyebabnya sakit jantung yang lain ya. Tapi kalau misalkan di samping kita bapak-bapak 50 tahun nyeri dada, dia perokok, dia punya hipertensi, kan ya kita sudah tahu riwayatnya, maka kemungkinan besar dia ACS. Lalu penanganannya apa? Yang jelas penanganannya adalah kita segera ya harusnya memang segera dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau kita punya isosorbit nitrat, kasih aja tidak masalah. Memang sebenarnya syarat pemberian isosorbit itu adalah tensi di atas 90. Ya, tapi kalau misalkan dalam kondisi darurat nggak apa-apa kita kasih satu kali di bawah lidah gitu ya. Kalau misalkan dia punya darah tinggi, oh mungkin relatif aman kalau dia punya darah tinggi. Kita kasih aja tidak masalah. Cuma kalau takut segera rujuk ke rumah sakit. Terus bagaimana membedakan ACS dengan gastritis? Memang agak sama ya nyerinya, terus terang memang karena apa? Beberapa kali pasien itu datang ke IGD mengeluh nyeri dada yang agak mirip dengan gastritis. Jadi gastritis itu sebenarnya juga di dada. Karena kan yang kita tahu rongga saluran pencernaan itu mulai dari mulut ya, kerongkongan, kemudian esofagus itu kan di dada letaknya. Jadi kalau ada GERD pun nyerinya di dada gitu. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Satu, tadi kita lihat dulu faktor risikonya. Kira-kira ya, ini usianya berapa? Oke, terus dia ada riwayat nggak? Hipertensi, diabetes, kolesterol gitu ya, atau dia obesitas. Itu dulu. Kemudian untuk anamnesa lebih lanjut kita tanya, atau kita lihat dia ini kira-kira nyeri dadanya nyeri dadanya itu terjadinya kapan? Ya, kalau ACS biasanya setelah beraktivitas. Setelah di aktivitas berat, karena tadi aktivitas berat menyebabkan oksigen supply itu oksigen yang masuk, oksigen yang dibutuhkan dengan oksigen demand. Oksigen yang dibutuhkan itu tidak sama, ya ada imbalance. Tapi kalau gastritis kan tadi karena asam lambung. Kalau gastritis itu penyebabnya biasanya entah dia belum makan atau sesudah makan. Ada hubungannya dengan pola makan. Ya coba aja ditanya itu. Oh, saya biasanya ngeluh nyeri dadanya kalau bangun tidur. Nah, sekarang kita mikir, bangun tidur kan perutnya kosong. Ya, perutnya kosong. Kalau perut kosong, mesti akan timbul nyeri, entah itu nyeri dada atau nyeri uhat. Caranya gimana untuk membedakan ini? Kalau pada pasien yang stabil ya, coba aja dikasih obat lambung dulu. Begitu obat lambung membaik, oh ya mungkin ini lambung memang sakitnya, gitu. Nah, kalau misalkan ini terjadi di rumah sakit, kita nggak tahu ini nyerinya ulu hati, atau nyeri karena gastritis, atau nyeri karena ACS, harus di EKG. Begitu di EKG, loh kok normal, ya coba dikasih aja dulu obat-obatan untuk asam lambung, entah itu PPI, lansoprazol, atau misalkan sukralfat atau antacid gitu ya kita kasih. Kalau belum membaik, maka kita ulang EKG. Kapan kita ulang? Bisa diulang 1 jam, bisa diulang 3 jam, sampai 6 jam. Jadi sebenarnya kenapa pasien jantung, mungkin kalau saya ya, sering bolak-balik disuruh EKG, ini EKG, nanti EKG lagi, besok di EKG lagi, karena jantung itu dinamis. Sehari ini, misalkan jam ini normal, 1 jam lagi bisa terjadi perubahan, entah 3 jam, 6 jam, atau besokan harinya. Gitu. Jadi, monitor yang terpenting adalah monitor EKG ataupun monitor enzim jantung kalau kita curiga pasien ini ACS atau gastritis ya. Gitu. Jadi harus ada pemeriksaan serial namanya. Tapi untuk yang paling gampang adalah ya sudah kasih aja dulu lansoprazol atau sukralfat atau antacid. Kalau misalkan membaik, oh ya mungkin ini dari gastritis. Itu sih jawaban saya. Terima kasih dokter. Sepertinya mulai ada satu pertanyaan lagi. Berhubungan dengan pertanyaan masalah di sini dari Pak Rizky Pekalongan.
Assalamualaikum, Dok. Maaf mau tanya, apabila pasien ACS dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit itu perlu diberikan isosarbit atau obat anti nyeri lain atau tidak? Atau tidak diberikan mungkin ya sebelum dirujuk untuk penanganan pertama sebelum dilakukan rujukan ke rumah sakit. Oke. Dari kalau di puskesmas ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pernah di puskesmas ya. Jadi saya tahu gimana rasanya ada pasien dengan ACS, obat-obatan nggak lengkap. Kalau ada IGD sih mending ya. Kalau ada IGD EKG sih mending. Tapi kalau nggak ada EKG yang kadang kita blind ya sama pasien. Cuma kalau kita sudah jelas ini kita pokoknya ini kemungkinan besar ACS, berilah ISDN dulu. Tapi sebelumnya tensi ya. Karena kalau ini kan posisinya di sarana kesehatan. Kalau di sarana kesehatan kita harus lakukan TTV. Tensinya berapa? Kalau misalkan tensinya bagus, boleh kita kasih ISDN. Berapa tensi yang boleh di ISDN? Yaitu 90 lebih ya. Kalau 90 lebih boleh kita kasih ISDN. Kasih aja di bawah lidah, kemudian yang penting beri oksigen, pasang infus, rujuk gitu. Ingat, kalau kita merujuk karena apa? Untuk ACS itu adalah kita istilahnya time is muscle. Waktu adalah otot. Jadi semakin cepat kita tangani otot jantung juga banyak yang bisa kita selamatkan. Jadi kalau misalkan di puskesmas itu wajib diberikan oksigen karena tadi terjadi imbalance, tidak seimbang supply sama kebutuhan. Maka supply-nya harus kita kasih dulu, yaitu salah satu caranya dengan pemberian oksigen. ISDN itu fungsinya apa? Dia melebarkan pembuluh darah. Begitu pembuluh darah lebar, maka supply pun akan lebih maksimal, ya. Jadi pemberian ISDN, kemudian oksigen, kemudian dipasang infus. Kalau misalkan tensinya, nah ini, kalau misalkan di puskesmas kok tensinya rendah ya, 80 misalkan, 80, aduh harus gimana ini? Coba cek ronkinya dulu. Kalau nggak ada ronki, loading cairan, ya, loading cairan, kasih cairan. Mungkin dia STEMI atau NSTEMI ya, kita nggak tahu karena ini masih di puskesmas dan belum di EKG. Kena yang jantung sebelah kanan. Kalau jantung sebelah kanan biasanya ketika dia mengalami ACS itu tensi mesti drop. Nah, kan kita loading grujuk cairan, begitu cairan naik, begitu kita kasih cairan tensi naik, kasih ISDN, gitu ya. Dan harus segera. Jangan lupa ketika kita merujuk KIE keluarga pasien bahwa sewaktu-waktu di jalan bisa terjadi entah itu sudden death, entah itu kejang dan lain-lain. Itu sih yang penting. Terima kasih. Baik, silakan dari penanya tadi, baik Pak Dedi maupun Mas Khalid, ada tanggapan atau ada pertanyaan lanjutan, silakan. Dan juga kepada peserta yang lain yang akan menanyakan pertanyaan dapat ditulis melalui ruang chat ataupun mau bertanya langsung dengan silakan. Nah, mungkin sambil menunggu dari peserta, barangkali ada tambahan atau tanggapan dari Dokter Taufik ataupun Dokter Tegan, silakan. Halo, Dokter Taufik, kali mau ada tanggapan atau tambahan? Sudah jelas ya. Ya, mungkin sudah jelas, Dok. Dan ini tadi disampaikan oleh Saudara Lydia bahwa yang perlu kita ketahui adalah bahwa apabila kita menemukan pasien dengan nyeri dada, jelas pertolongan pertama yang paling penting adalah di 10 menit pertama, dan yang
dilakukan adalah dengan EKG kita melakukan anamnesa dengan kita mengkaji apakah ada faktor resiko atau tidak. Dan tadi seperti disampaikan Dokter Tias bahwa pada kasus pasien dada ternyata kita juga bisa melihat gejala kemudian hasil EKG dan terkait dengan pertanyaan dari peserta bahwa di puskesmas yang atau fasilitas kesehatan lain yang perbatasan alat maupun obat dan juga disampaikan bagaimana tata laksana pasien dengan nyeri dada. Jadi apabila pemberian kemudian juga jangan lupa untuk tetap memberikan KIE atau komunikasi informasi dan edukasi kepada keluarga pasien terkait dengan kondisi maupun risiko yang pada pasien. Baik, Dokter Dian, mungkin kita juga waktu melewati sampai zuhur ini, Dok. Sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Dokter Dian, mohon silakan. Ya, jadi untuk sekali lagi untuk penanganan ACS adalah harus segera. Tadi istilahnya kalau di jantung itu adalah time is muscle. Semakin cepat kita menangani, maka semakin banyak otot yang terselamatkan. Oh ya, juga satu lagi bahwa pasien dengan penyakit jantung koroner itu kalau kita KIE harus siap minum obat hampir seumur hidup. Kenapa? Karena pembuluh darah jantung itu banyak, ya. Jadi ketika seseorang terkena ACS, bisa kemungkinan terjadi ACS ulang. Entah itu kapanpun bisa terjadi ACS ulang. Jadi manfaat pengobatan yang terus-menerus dan kontinu itu adalah salah satunya untuk mencegah serangan kedua. Jadi kita sebut profilaksis sekunder ya. Jadi kita harapkan dengan minum obat teratur, menjaga pola hidup, pola makan, diet yang sehat itu tidak terjadi lagi serangan jantung yang kedua. Kenapa? Karena serangan jantung itu kadang ringan. Mungkin orang yang di HCU mungkin lebih sering ya. Ketika orang kena serangan jantung baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa. Tapi ada yang begitu kena serangan jantung tiba-tiba apnu, tiba-tiba sesak hebat. Tuh, nah itu yang tidak bisa kita ramal. Kapan orang terkena serangan jantung itu bisa sudden death, kapan bisa terjadi aritmia, kapan baik-baik saja. Nah makanya kita harus melakukan pencegahannya. Untuk orang yang punya faktor risiko, contohnya ada keturunan, ada yang punya hipertensi, ada yang punya diabetes, hati-hati. Jangan sampai terkena sindrom koroner akut. Caranya adalah dengan mengontrol penyakitnya dengan baik, menjaga pola hidup yang sehat. Dan untuk yang sudah terkena ACS, pernah terkena ACS, wajib minum obat secara rutin untuk mencegah terjadinya ACS ulang. Ya itu aja sih. Baik, terima kasih. Semoga mudah-mudahan kita semua selalu kesehatan ya. Dan namanya tetap harus cek apalagi dengan kalau kita ada faktor risiko seperti dari. Baik, terima kasih untuk waktu dan juga sharingnya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hingga akhir. Dan jangan lupa untuk tetap bergabung bersama webinar Indonesia dari kelas Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Selain sesi tema depan menarik ini. Semoga silakan barangkali akan melanjutkan aktivitas dan mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.